Kita lihat dari sejarahnya, sebenarnya sudah lama kita melakukan tindakan operatif pada pasien akreta. Tahun 45 sampai 69 mereka masih melakukan pengangkatan plasenta. Plasenta yang lengket itu manual plasenta dan packing, terusnya di kuretase mungkin saya juga pernah melakukan ini ya. Dan setelah itu diirigasi ya. Dan kawan-kawan mendapatkan ada 604 kasus dipublikasikan, di mana mortalitas ini cukup tinggi, 8,3% air perkawinan dan 20,7% yang lahir sayang. Kemudian ada juga yang meninggalkan plasenta. Itu plasentanya lengket, nggak bisa dilepas, mereka tinggalkan. Kita kenal sebagai left the placenta in situ atau conservative treatment. Ini dilaporkan hanya satu kasus di tahun 48, ada kasus kembar. Kemudian di tahun 86, Hukuman juga melaporkan dilakukan left the placenta in situ, dilanjutkan dengan tujuan pemberian metode. Selanjutnya tindakan histektomi karena kebanyakan tadi konservatif, kematiannya tinggi, para klinisi pada waktu itu melakukan histektomi, dan rekomendasi dari ACOP tahun 2002 seluruh plasenta akreta itu harus dihistektomi. Adalah histektomi. Lalu kemudian di tahun 2010 para ahli mulai memikirkan untuk tindakan konservatif Di tahun 2004 ini yang melakukan konservatif ada Palacios Giacomedo dari Argentina. Ini sebenarnya dia ini dokter bedah, istrinya SPOG, konsul ke dia. Dia yang pertama kali mengenalkan one step conservative surgery. Kemudian ada lagi dari Chandra Haran, triple prosedur. Kemudian di Indonesia ini di Surabaya tahun 2016 mereka memperkenalkan teknik konservatif mempertahankan uterus dengan nama SUMPUK, Surabaya Modified Procedure for Uterine Conservation. Jadi manajemen pada plasenta akreta ini memang masih kontroversi, tapi dari Satgas Akreta Feto-maternal sudah membuat keputusan bahwa waktu yang tepat untuk melakukan tindakan pada plasenta akreta adalah pada di minggu ke-34 sampai 36. Ini adalah waktu optimal untuk terminasi. Apakah tindakannya bisa SC disertai histektomi atau bisa juga konservatif Konservatif ini sendiri ada berbagai teknik atau prosedur. Ada yang left placenta in situ, artinya setelah bayinya dilahirkan plasentanya diikat, tali pusatnya diikat, kemudian tidak dilahirkan plasentanya, kemudian dijahit. Ada lagi teknik uterine conservative surgery seperti yang tadi adalah one step surgery dengan sumpuk. Nah, sebenarnya dalam tata laksana manajemen plasenta akreta operatif, Satgas Akreta telah menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tindakan preoperasi. Jadi penting sekali buat kita selaku operator untuk benar-benar yakin preoperatif menentukan kapan pasien ini harus kita terminasi. Kemudian kita juga harus mempersiapkan darah karena pada kasus-kasus ini akan terjadi perdarahan yang sangat banyak. Kemudian lokasi operasinya kita tentukan,
dan perlu konsul ke bagian mana saja pada kasus tersebut. Untuk itulah penting sekali kita melakukan mapping vaskular. Jadi kita harus tahu anastomosis daripada plasenta ini kemana saja. Apakah dia hanya di segmen 1 atau sudah di segmen 2? Mungkin tadi Dr. Abraham sudah menjelaskan. Jadi pada segmen 1, ya, nanti ada gambarnya, saya lanjutkan lagi dulu. Kemudian kita tentukan juga apakah ini suatu plasenta akreta, inkreta atau perkreta. Kemudian tentukan juga apakah ini bersifat lokal. Kalau yang lokal ini biasanya hanya di S1, ya. Jadi kurang dari 50% plasenta yang terikat dengan uterus, ya. Sedangkan diffuse apabila kita menemukan bahwa lebih dari 50% plasenta itu menempel di uterus. Kemudian kita menggunakan scoring YAI, ya, yang mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Abraham, untuk memprediksikan berapa persen kemungkinan akan kita jumpai intraoperatif, apakah ini benar-benar akreta atau tidak. Dan yang terakhir, apakah kita akan memilih tindakan konservatif atau tindakan histerektomi sesarian, ya. Konservatif ini biasanya kita lakukan pada kasus-kasus pre-op-nya kita duga suatu vokal akreta, di mana dia masih di S1, ya. Kemudian intraop ini juga penting, ya. Kita sudah mempersiapkan tim operasi. Kapan kita mau konsul sama bedah vaskuler atau bedah toraks, ya, ke urologi, itu kita sudah konsul dulu ke mereka sehingga mereka pada waktu kita panggil mereka sudah siap sedia. Jangan sampai kita konsul mereka juga lagi operasi atau nggak ada di tempat, dan ini akan meningkatkan morbiditas maupun mortalitas pasien, ya. Kemudian manajemen yang penting juga adalah postoperatif, ya. Postoperatif seperti biasa, perawatan postoperatif, pemantauan tanda vital, ya, hemodinamik dan persiapan kebutuhan darah. Nah, timing intervensi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa bisa saja tindakan operatif ini kita lakukan dalam kondisi emergensi, ya. Pada kondisi emergensi, bahkan kadang-kadang unexpected, ya. Kita rencanakan seksio, begitu dibuka, wah ternyata ini akreta, ya. Unexpected. Maka ini merupakan tindakan emergensi, ya. Emergensi ini risikonya karena kita tanpa persiapan yang matang seperti yang tadi, maka biasanya kita malam-malam operasinya, ini akan menimbulkan kelelahan dan lebih seringnya adalah kepanikan, ya. Begitu kita lahirkan plasentanya, lengket, langsung perdarahan hebat, masif, dan kita mulai panik, ya. Ini yang sering terjadi kalau di emergensi. Nah, yang idealnya seluruh pasien plasenta akreta itu kita kerjakan elektif, ya. Elektif. Jadi artinya diagnosis praoperatif itu sangat-sangat penting sekali, sangat krusial, ya. Artinya kita harus benar-benar kompeten untuk melakukan pemeriksaan USG sehingga kita bisa menentukan apakah ini kemungkinan akreta atau tidak, ya. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Abraham tadi, bahwa ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa pasien ini bekas seksio. Yang kedua adalah plasentanya di anterior, plasenta previa, ya. Jadi kalau dua hal itu kita temukan pada waktu kita ANC, maka kita harus lebih dalam lagi mencari tahu apakah ini suatu akreta atau bukan, ya. Jadi penting sekali. Dan kemudian kita menentukan kapan kita mau terminasi, ya. Pada kasus di mana kita curiga ini merupakan akreta yang diffuse lebih dari 50%, maka sebaiknya di 34 sampai 36 minggu. Kalau seandainya vokal masih di S1, maka 36 sampai 38 minggu. Nah, kemudian tindakan kedua adalah konservatif, ya. Tindakan konservatif ini sampai sekarang
masih menjadi kontroversi. Ada yang setuju, ada yang pro, ada yang tidak pro, ya. Tindakan uterine preservasi ini ada dua sampai sekarang ini, yaitu one step surgery tadi dan sumpuk, ya. Sebenarnya ada satu lagi tadi, placental lab, ya, lab placental in situ. Dan yang terakhir adalah hysterectomy, ya. Nah, untuk kasus emergensi di mana kita terpaksa melakukan operasi sito adalah apabila kita jumpai pada kasus di mana sudah infartu atau serviksnya sudah pendek, ada kontraksi, atau pada kasus-kasus prematur di mana ketuban sudah pecah dini, sudah ada perdarahan dan sudah ada kegawat janin, ya. Nah, ini masing-masing ahli untuk menentukan timing untuk delivery-nya masing-masing berbeda-beda, ya. Ada yang 34 minggu, 36, 37, ada yang 34 sampai 36 juga, ada yang 34 sampai 36. Untuk kita Satgas Akreta menetapkan antara 34 sampai 36 minggu pada kasus yang diffuse, ya. Sedangkan pada kasus yang vokal 36 minggu. Kemudian pertimbangan timing kita melakukan ini sama, ya. Memperhatikan risiko kalau bayinya prematur ini bisa terjadi, dan risiko kalau kepada ibunya, ya. Ini menjadi pertimbangan kita yang mana yang kita dahulukan, ya. Nah, ini ada hasil penelitian Bowman. Mereka mendapatkan dari 77 kasus ada 49% dilakukan emergensi, di mana ada perdarahan 63% penyebabnya yang menyebabkan dia emergensi, kemudian ada kontraksi 32% dan pecah ketuban 5%, ya. Ini dari Eller, ya. Dia mendapatkan bahwa pada tindakan emergensi perdarahannya itu lebih banyak, ya. Perdarahan lebih banyak, kemudian transfusi harus secara masif dilakukan, ya. Dan juga morbiditasnya lebih tinggi dibandingkan pada yang elektif. Nah, tadi yang setelah saya jelaskan adalah pentingnya kita melakukan mapping sebelum melakukan tindakan. Mapping ini adalah untuk menentukan apakah kasus ini vaskularisasinya hanya terbatas di S1 atau sudah di S2, ya. S2 juga kita harus perhatikan apakah ini jenis yang vokal atau dia diffuse. Karena setelah kita menentukan klasifikasinya, maka strategi untuk operasinya juga akan berbeda, ya. Kalau S1 masih memungkinkan kita melakukan konservasi, sedangkan pada yang S2 mau tidak mau kita harus melakukan hysterectomy, ya. Ini algoritma yang dibuat oleh Satgas, ya. Jadi kita dibagi ada kasus bisa emergensi, bisa elektif. Yang terpenting adalah tim operasi itu sudah kita bentuk di rumah sakit masing-masing, ya. Misalnya di rumah sakit Bari kita sudah menetapkan bahwa apabila ada kasus-kasus akreta, divisi-divisi mana saja yang harus terlibat, dan mereka berkomitmen untuk datang apakah kasusnya sito maupun kasus elektif, ya. Dan ini seperti pengalaman kita di Rumah Sakit Muhammad Husin, kita minta di SK-kan oleh direktur rumah sakit untuk memperkuat, ya. Nah, ya, jadi sekali lagi bahwa kita sebagai operator, sebagai leader dalam operasi tersebut, di benak kita sudah tahu bahwa bagaimana vaskularisasi yang bakal kita dapatkan waktu intraoperatif pada pasien akreta ini, ya. Penting sekali kita menguasai teknik ultrasonografi, apalagi sekarang alat-alat USG itu sudah sangat canggih sekali,
bahkan bisa secara 3 dimensi, ya, 3 dimensi, kita bisa memetakan vaskularisasi daripada bridging vessel, ya. Bridging vesselnya sampai kemana? Apakah hanya terbatas di S1 atau sudah meluas sampai ke S2, ya. Dan juga kita harus memikirkan kalau seandainya kita di rumah sakit B atau tipe C, ya, untuk merujuk pasien kemana? Saya harus merujuk pasien ini kalau seandainya intraoperatif saya akan mengalami kesulitan, saya harus merujuk kemana? Kontak personnya siapa? Ya, jadi kami harapkan misalnya dari rumah sakit Bari, sebelum dia merujuk pasien tersebut, kalau misalnya sudah dilakukan placenta left in situ, adalah memberitahu kepada tim kita di RSMA bahwa mereka merujuk pasien, sehingga kita juga akan mempersiapkan tim kita dalam rangka untuk lebih optimal, ya. Nah, untuk tindakan konservatif, yang pertama ini adalah lab placental in situ. Jadi begitu kita insisi bisa kita lakukan insisi mediana, bisa juga insisinya Van Steel, ya, tergantung dari praoperatif kita mendapatkan apakah ini S1 atau S2, ya, vokal atau diffuse. Begitu setelah kita buka uterus, maka kita lakukan insisinya adalah sebaiknya adalah memanjang, ya, mediana, ya, di uterusnya. Kemudian setelah itu bayi dilahirkan. Setelah bayi dilahirkan, tali pusatnya itu kita ikat. Kita tidak akan mengganggu plasenta, ya. Usahakan jangan sampai kita menarik-narik tali pusat. Jangan juga kita memberikan oksitosin, ya. Tolong diingatkan ke anestesi. Kadang-kadang anestesi itu sudah otomatis karena biasa dia sekso, sudah didripnya oksitosin, sudah disiapkannya. Nah, jadi kita ingatkan kepada anestesi jangan drip oksitosin. Kemudian kita ikat tali pusatnya, lalu dilanjutkan kita menjahit daripada insisi yang telah kita lakukan, ya. Setelah itu kalau tidak ada perdarahan, tutup, ya. Ini adalah teknik placenta left in situ, ya, left placenta in situ. Ini ada videonya. Ya, pada kasus ini insisinya mediana supraumbilicus, ya. Nah, ini kita dapatkan ini placenta percreta, ini bridging vesselnya, ya. Kemudian kita insisinya di mediana, ya. Dan harus kita pastikan bahwa insisi mediana ini tidak di daerah implantasi plasenta, ya. Makanya mapping tadi penting sekali. Oh, plasentanya nempelnya sampai sejauh mana. Kemudian kita insisi mediana. Bahkan dari Satgas Akreta menyarankan insisinya di daerah fundus, ya, untuk menghindari implantasi plasenta tadi. Kemudian bayinya kita lahirkan, ya. Jadi di sini tidak ada lagi eraks, ya. Kemudian dijepit. Nah, ini penting sekali kita menjepit myometrium karena kadang-kadang terjadi perdarahan. Nah, di sini, ya. Jadi kita jepit sudutnya, kemudian dilakukan penjahitan, ya. Setelah dijahit sudah ditutup, ya. Nah, langkah selanjutnya kalau kita melakukan lab placenta in situ, apakah kita akan merujuk pasien ini ke rumah sakit tersier atau close monitoring, ya. Karena tindakan ini banyak kontroversinya, ya. Ada ahli yang setuju, ada yang enggak. Berkaitan dengan dikhawatirkan terjadi perdarahan HPV, ya. Kemudian sepsis karena plasenta itu ditinggalkan dalam jumlah besar, ya. Dan ini meningkatkan morbiditas, ya. Nah, ini ada laporan dari Settlers, ya. Mereka melakukan lab placenta in situ, ya. Nah, separuh kasusnya perdarahan postpartum, ya.
Dan dia sudah melakukan devaskularisasi, sudah diligasi arteri uterina, hipogastrik, dia masih terjadi HPP, ya. Terjadi infeksi, sepsis, ya, dan bahkan kematian. Ya, jadi makanya ini lab placental in situ itu sangat kontroversi. Khusus dari Satgas Akreta menyarankan lab placental in situ itu hanya dilakukan kalau kita misalnya mengerjakannya di rumah sakit tipe C, unexpected, atau buka ternyata Akreta, nah kita siap merujuk ke rumah sakit tersier. Itu yang rekomendasi dari Satgas. Awal lagi 20. Ya. Nah, tapi kelebihannya dari tindakan lab ini adalah kita masih bisa mempertahankan uterus kalau berhasil, ya. Kemudian pasien dapat hamil kembali dan menghindari risiko depresi pasca histektomi. Nah, ini ada beberapa tipe daripada placenta akreta, ya. Ini yang dibuat oleh Palacios. Dia mendapatkan bahwa angka keberhasilan konservatif surgery itu hanya pada tipe 1, ya. Nah, angkanya tinggi sekali, ya, tipe 1, 81%. Tipe 1 ini seperti apa? Jadi dia plasentanya hanya menempel di lapisan serosa, ya, tapi dia tidak nempel di vesika urinaria. Jadi ini pada kasus-kasus yang kita tidak menemukan adanya bridging vessel, ya. Jadi yang tipe 1 ini angka keberhasilannya sangat tinggi, 80%. Tapi kalau dia sudah ada bridging vessel tipe 2 dan sudah ada sebagian fibrosis, ya, jadi antara vesika sama bekas skarnya itu ada fibrosis, maka ini angka keberhasilannya hanya 20%. Nah, yang ini yang sangat tinggi angka kegagalannya, dia sudah terjadi fibrosis, ya. Ini angkanya sangat tinggi sekali, ya. Nah, kemudian tindakan ligasi, ya. Ligasi ini juga kalau dari Satgas Akreta itu merekomendasikan ditinggalkan, ya. Karena tidak semua operator itu mampu melakukan tindakan ini, ya. Bisa terjadi cedera pada vaskuler dan ini juga akan meningkatkan perdarahan, ya. Bahkan ada juga yang salah identifikasi, bukannya hipogastrika yang diikat ternyata ureter, ya. Makanya Satgas menyarankan tidak dilakukan ligasi, ya. Nah, ini tadi saya refresh sedikit, mungkin ada sejawat kita yang bingung bedakan S1, S2, ya. Jadi pada waktu kita USG antara bladder sama uterus kita ambil garis tengah, ya. Ini gambarnya kurang representatif. Jadi garis tengah antara bladder ini, ya, bagian tengahnya. Jadi kalau kita mendapatkan vaskulasi bridging vessel-nya di sini, ya. Nah, ini kita anggap sebagai S1. Tapi kalau sudah di bawah garis ini, kita jumpai juga ada bridging vessel, bahkan sampai ke cervix, ya. Ini adalah S2, ya. Kalau S1 biasanya sumber perdarahannya dari arteri uterina, ovarika sama ligamentum rotundum, itu ada arteri epigastica, ya. Jadi untuk mengurangi perdarahan, maka kita bisa melakukan sistematik devaskularisasi, artinya kita ligasi. Biasanya kita lakukan dulu ovarika, ya, waktu kita mengklaim infundibulum pelvicum. Kemudian arteri uterinanya dan juga ligamentum rotundum, ya. Itu S1. Tapi kalau S2 dia sudah ada supply dari arteri vaginalis, ya. Arteri vesikalis sama pudentalis.
meskipun kita sudah ligasi uterina maupun ovalika, perdarahannya masih masif. Ya. Ada penelitian mendapatkan bahwa kecepatan aliran darah arteri vaginalis, ya, karena dia ada 3 cabangnya, superior, medial, inferior, ini kecepatannya sama dengan arteri uterina. Ya. Jadi 300 cc per menit kecepatan aliran. Jadi walaupun kita sudah blok uterina sama ovalika, masih aja terjadi perdarahan masif. Ya. Makanya tindakannya adalah histrektomi. Ya. Ini maaf nggak terbaca kali ya. Jadi di sini penjelasannya adalah untuk konservatif yang kedua, yaitu adalah one step surgery. One step surgery ini artinya setelah kita melahirkan bayi tadi, terus kita tutup insisi tadi, kita lanjutkan dengan membuat bladder flap. Ya, jadi di tempat bridging vessel itu kita ligasi, kita potong, ligasi sampai kita turunkan vesika ke bawah, ya. Sampai ke bawah sekali, kalau bisa sampai sebatas uterovagina, ya. Itu namanya kita bled. Nah, kalau one step surgery, setelah dia selesai ligasi bridging vessel, dilanjutkan dengan reseksi daripada tempat implantasi yang patologis. Misalnya implantasinya di bagian anterior dekat blast tadi, ya. Itu dilakukan reseksi, dipotong sampai sedalam myometriumnya, ya. Kemudian setelah itu baru dia melakukan melahirkan bayi, ya. Kalau pada one step surgery. Tapi kalau pada sumpuk dia dilahirkannya dulu bayi. Ya, bedanya di situ ya, antara one step surgery sama sumpuk. Nah, setelah itu dijahit tempat reseksi plasenta tadi, dan operasi bisa mempertahankan uterus. Selesai, ya. Nah, jadi di sini penting sekali buat kita momen kita melepaskan atau kita membuat bladder flap di vesiko uterina ini, ya. Jadi yang penting buat kita adalah persiapan alat. Pengalaman kita di rumah sakit umum, alat-alat yang penting yang harus ada itu adalah klem 90, ya, sama bipolar untuk melepaskan bridging vessel supaya terbuat bladder flap, ya. Kalau saran kita adalah begitu kita sudah memotong ligamentum rotundum, kan biasanya kita bisa membuka space antara vesika uterina ini, ya. Nah, jari kita masuk ke dalam space ini, jari telunjuk kita mendorong vesika ke bawah, ya. Nah, setelah jari kita masuk, baru klem 90 ini menelusuri daripada tempat bridging vessel, kemudian kita klem bagian kaudal sama proksimalnya, dan kita potong, kita ikat, terus kita lakukan, ya. Memang proses ini sangat melelahkan, ya. Kadang-kadang masih berdarah, ya. Tapi itu harus kita lakukan, ya, sampai vesikanya turun ke bawah, ya. Nah, ini adalah teknik CHO sutur, ya. CHO sutur ini dilakukan apabila setelah kita mereseksi plasenta untuk tindakan yang konservatif, ya, itu kita jahit. Pertama kita tusuk bagian anteriornya, tembus ke belakang, ya. Kemudian jarum itu kita geser 2 cm ke lateral, tusuk lagi dari posterior ke anterior, terus naik ke atas, ya, 2-3 cm juga, tusuk ke posterior lagi, dan balik, akhirnya diikat di sini. Ini sebenarnya sama kayak kita melakukan bilage, ya. Jadi CHO teknik ini sudah dilaporkan sangat berhasil pada kasus-kasus konservatif surgery tadi, ya. Setelah kita reseksi, kita jahit, kita tambah CHO ini di 4 tempat.
Tapi kalau yang sumpuk, teknik sumpuk, dia tidak di tempat-tempat. CHO ini hanya di bagian bawah, di daerah bladder flap kita tadi, tempat menempelnya vesika tadi, kita lakukan CHO teknik ini. Nah, lihat, setelah rotundum kita ligasi atau kita potong, ya. Ini kebetulan kita pakai ligasur, ya. Ligasur. Kalau tidak ada ya seperti biasa diklem, diikat, ya. Nah, ini kan ada celah. Nah, ini pakai ligasur, boleh juga pakai jari telunjuk tadi, ya, masuk diseksi, kemudian kita potong, ya. Ini pembuluh darah bridging vessel ini yang kita harus ligasi, kita potong, ligasi, terus kita turunkan vesika sampai ke bawah, ya. Nah, ini kalau kita pakai bipolar, ya. Bipolar kadang-kadang pakai ligasur juga masih berdarah, pakai bipolar, ya. Jadi khusus di rumah sakit kita combine antara ligasur sama pakai bipolar, ya. Kelebihan pakai ligasur ini perdarahannya lebih sedikit. Jadi kalau rumah sakitnya mampu untuk membeli ligasur ini, boleh saya sarankan, ya. Sangat membantu mengurangi perdarahan. Nah, khusus untuk emergency case, jadi kalau misalnya kita dapat kasusnya operasi sitoseksio, begitu dibuka ternyata akreta, ya. Ini jadi pertanyaan buat kita. Apakah bayinya dilahirkan dulu atau kita langsung tutup lagi? Ya? Begitu kita buka, wah, banyak sekali bridging vessel, tutup, ya, kirim, ya. Jadi di sini maksud saya adalah penting sekali kita menjalin dengan rumah sakit rujukan, ya, komunikasi supaya pasien yang kita rujuk itu benar-benar ditangani di rumah sakit rujukan. Jangan sampai di rumah sakit rujukan juga tidak memberikan pelayanan yang optimal, ya. Kalau kita mau melahirkan bayi, kita lahirkan, tapi jangan sekali-kali melahirkan plasenta, ya. Jangan sekali-kali melahirkan plasenta, karena begitu plasentanya kita lahirkan atau terlepas sebagian, itu perdarahannya akan masif dan kita tidak bakal bisa merujuk. Itu harus diselesaikan, ya, di rumah sakit teman sejawat sekalian, ya. Nggak bisa kita rujuk langsung, wah, mati di jalan pasien, ya. Jadi penting sekali untuk meninggalkan plasenta itu, ya. Jangan diganggu gugat plasentanya. Ikat tali pusat, masukkan lagi ke dalam, langsung dijahit, ya. Jadi 5 menit lagi. Oke. Yang penting dalam penanganan emergensi adalah call for help, ya. Jadi misalnya kita operator sendirian, panggil teman untuk bantu, ya. Jangan sendirian. Makanya dibuat komitmen, bila perlu melalui komite medik tempat rumah sakit kita bekerja, bahwa teman sejawat bersedia dipanggil untuk membantu kita pada kasus-kasus yang perdarahan masif seperti ini, ya. Nah, tindakan tambahan adalah tourniquet. Tourniquet dikelilingi seluruh uterusnya, ya, seperti kita melakukan myomectomy itu. Dan yang terakhir adalah kompresi aorta, ya. Kompresi aorta ini biasanya dilakukan oleh orang bedah torak atau bedah vaskuler, ya. Ini tourniquet, ya, sama kompresi aorta. Nih, ya. Kalau bedah torak dia biasanya pakai klem Satinski namanya, diklem aortanya. Ini cukup membantu mengurangi perdarahan. Nah, sebagai take home message adalah untuk diagnosis praoperasi penting sekali placental mapping. Untuk manajemen, kalau konservasi maka kita harus meninggalkan plasenta. Kemudian yang penting adalah diseksi vesika urinaria. Dan operasi sebaiknya dilakukan 34 sampai 30 menit. Terima kasih.
plus. Terima kasih Dokter Abdi Sabislasa. Maka berikutnya ke season ke-6. Meminta kepada Dr. Lesti Indiansi, spesialis patologi anatomi konsultan MKes. Beliau ini adalah staf patologi anatomi Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Mungkin dia masuk Satgas ini. Ya, anggota Satgas Fasilitas Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Beliau lahir di Kebumen 2 Agustus 1971.